Observasi perkembangan peserta didik. Profiling peserta didik. Agar pembelajaran menjadi efektif, maka penting bagi pendidik untuk mengetahui dengan jelas bagaimana gambaran peserta didik yang ada di dalam kelas. Nah, pendidik sangat dianjurkan untuk dapat membuat profil dari peserta didiknya sesuai dengan tujuan pembelajaran di kelas. Beberapa jauh Anda mengenal mereka, kemudian apakah ada perbedaan pada setiap peserta didik, di manakah perbedaannya. Nah, hal ini akan membantu Anda sebagai pendidik untuk dapat mengelola kelas serta memberikan pengajaran dengan lebih baik apabila Anda sebagai pendidik berhasil memetakan kondisi peserta didik di kelas yang Anda ampu. Oleh karena itu, sebagai pendidik kita perlu memahami karakteristik dari peserta didik yang ada di dalam kelas. Peran pendidik. Suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik tentang karakteristik peserta didiknya. Pemahaman karakteristik peserta didik ini sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai. Aktivitas yang perlu dilakukan dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Atas dasar ini sebenarnya karakteristik peserta didik harus menjadi perhatian dan pijakan pendidik dalam melakukan seluruh aktivitas pembelajaran. Karakteristik peserta didik ini meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, serta perkembangan motorik. Nah, adapun lembar observasi yang sudah disusun meliputi observasi aspek-aspek yang sudah dijelaskan tadi. Lembar observasi ini diberikan kepada guru dan juga siswa di dalam proses pembelajaran. Yang pertama, lembar observasi etnik dan kultural, yang mana pada lembar observasi ini diharapkan guru dan siswa mengisi mengenai keberagaman etnis dan juga budaya yang ada di dalam kelas. Nah, apakah guru ini dapat memberikan pembelajaran pada peserta didik sesuai dengan keberagaman etnis dan budaya yang ada, dan juga apakah pendidik di sini pernah menerapkan pembelajaran multikultural, dan apakah pendidik di dalam kelas dapat mengatasi peserta didik yang minoritas untuk agar belajar aktif di kelas. Kemudian untuk peserta didik, aspek observasinya adalah apakah di kelas peserta didik itu dapat memiliki teman yang berbeda etnik dan budaya. Kemudian apakah peserta didik mampu menghargai perbedaan etnik dan budaya yang ada. Kemudian apakah peserta didik mampu bekerja sama dengan teman yang berbeda etnik dan budaya. Dan apakah adanya perbedaan etnik dan budaya tersebut menghalangi peserta didik untuk belajar aktif di dalam kelas. Selanjutnya, pertanyaan observasi mengenai status sosial. Untuk guru, apakah di kelas Bapak atau Ibu guru memiliki keberagaman status ekonomi dan sosial, dalam hal ini peserta didik yang Bapak Ibu guru ajar? Nah, selanjutnya apakah Bapak Ibu guru sudah mampu bertindak adil terhadap keberagaman sosial ekonomi peserta didik? Selanjutnya, apakah Bapak atau Ibu guru sudah mampu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan juga sosial yang beragam pada peserta didik? Pertanyaan untuk siswa, apakah peserta didik menyadari adanya keberagaman status sosial pada kelas peserta didik? Nah, dalam pertemanan, apakah peserta didik ini mampu untuk tidak membeda-bedakan teman berdasarkan status sosial mereka? Selanjutnya, apakah aspek sosial ini tidak menghalangi peserta didik untuk bersikap adil dan menyamaratakan semua teman yang memiliki status sosial berbeda? Nah, di sini Bapak atau Ibu guru dan juga peserta didik dapat menanggapinya dengan mencentang bagian iya atau tidak. Selanjutnya, observasi minat belajar. Nah, pertanyaan untuk guru, apakah guru tersebut dapat menyadari keberagaman
minat belajar yang dimiliki oleh peserta didik, kemudian apakah guru tersebut mampu memfasilitasi peserta didik dengan sesuai minat mereka. Selanjutnya, apakah peserta didik yang guru ajar ini sudah terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu guru ini sudah dapat melihat apakah peserta didik yang Bapak Ibu ajar ini memiliki semangat belajar yang tinggi. Selanjutnya, apakah peserta didik yang Bapak Ibu guru ajarkan ini mampu menyadari dengan baik fungsi dan juga manfaat dari mata pelajaran yang guru itu ajarkan. Nah, pertanyaan untuk siswa, apakah siswa ini menyadari minat belajar yang mereka miliki? Apakah siswa ini memiliki ketertarikan saat belajar? Kemudian, apakah siswa ini memiliki perasaan senang saat belajar? Apakah siswa atau peserta didik ini sudah terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran? Apakah peserta didik sudah memiliki semangat belajar yang tinggi? Kemudian, apakah peserta didik mampu menyadari dengan baik fungsi dan juga manfaat dari pembelajaran yang mereka belajarkan di sekolah? Selanjutnya, observasi mengenai perkembangan fisiologi. Nah, ini berkaitan dengan fisik atau bagaimana peserta didik ini melakukan sesuatu dengan baik. Nah, contohnya pertanyaannya yaitu apakah peserta didik ini dapat menggunakan alat tulis dengan baik, kemudian apakah proporsi tubuhnya sesuai dengan proporsi tubuh seharusnya, kemudian apakah peserta didik ini dapat memiliki pendengaran dan juga penglihatan yang baik. Nah, ini berlaku juga untuk observasi pada guru, di mana guru ini dapat melihat peserta didik berdasarkan lembar observasi perkembangan fisiologis yang sudah disusun. Kemudian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini mencakup bagaimana siswa tersebut memahami atau paham terhadap materi yang dibelajarkan. Nah, ini menyangkut pemikiran atau akal peserta didik. Di sini sudah ada lembar observasinya, bagaimana yang mana observasi ini disesuaikan dengan perkembangan kognitif peserta didik yang berusia 17 sampai 18 tahun, yang mana peserta didik pada usia ini sudah mencapai tahap perkembangan yang sudah tercantum pada PJ ilmuwan bernama Piaget. Nah, selanjutnya perkembangan bahasa. Yang ini lembar observasi ini disusun berdasarkan bagaimana kemampuan peserta didik itu dalam menyusun kalimat, kemudian mengemas pendapat, membaca dengan lancar, dan juga bagaimana peserta didik mampu berbicara dengan guru dan temannya dengan bahasa yang baik. Selanjutnya, perkembangan sosio-emosional ini menyangkut keadaan sosial dan juga emosi dari peserta didik. Selanjutnya, perkembangan moral ini menyangkut bagaimana sikap dan juga moral peserta didik terhadap teman sebaya dan juga guru di sekolah. Selanjutnya, gaya belajar dan motivasi. Nah, ini mencakup apakah peserta didik ini memiliki gaya belajar dan bagaimanakah gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik, serta motivasi belajar peserta didik. Di sini guru dapat melihat, mengobservasi peserta didik secara langsung berdasarkan lembar observasi yang sudah disusun. Nah, kemudian untuk siswa bisa mengidentifikasi dirinya masing-masing berdasarkan lembar observasi yang sudah disusun. Nah, sekian lembar observasi profiling siswa yang sudah saya susun. Terima kasih.